Oke, yang ketiga ada optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Transformasi digital bukan lagi pilihan strategis, melainkan syarat eksistensi. Bank syariah yang gagal mengadopsi teknologi akan tertinggal, bukan karena produknya yang tidak sesuai syariah, tetapi karena tidak relevan dengan perilaku nasabah modern. Infrastruktur digital seperti core banking system, big data, dan analisis dan cyber security harus dipahami sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar biaya operasional. Namun perlu dicatat bahwa digitalisasi perbankan syariah tidak boleh hanya meniru pola bank konvensional. Tantangan ini utamanya adalah memastikan bahwa inovasi digital tetap selaras dengan prinsip syariah, terutama terkait transparansi akad dan kejelasan transaksi. Jika digitalisasi hanya mempercepat transaksi tanpa memperjelas akad, maka esensi syariah justru tereduksi. Disinilah peran SDM menjadi krusial. Tanpa SDM yang memahami fikih muamalah sekaligus teknologi finansial, maka digitalisasi berpotensi menghasilkan sistem yang canggih secara teknis tetapi lemah secara substansi. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ada peran lembaga keuangan dan industri pendukung. Peran lembaga keuangan dan industri pendukung dan pengembangan perbankan syariah tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu ekosistem yang saling menguntungkan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK berperan dalam menciptakan kerangka regulasi dan pengawasan yang menjamin stabilitas kepatuhan industri, sementara Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional atau MUI memegang peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah melalui fatwa-fatwa yang menjadi dasar operasional produk. Tanpa koordinasi yang sulit di antara lembaga-lembaga ini, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak disinkron dan justru menghambat perkembangan industri. Selain regulator dan otoritas syariah, lembaga pendidikan dan industri halal memiliki posisi strategis sebagai pemasok sumber daya manusia dan pasar. Perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pelatihan profesional diharapkan mampu mencetak SDM yang tidak memahami fikih muamalah secara normatif, tetapi juga menguasai aspek teknis keuangan modern, manajemen risiko, dan teknologi digital. Kelemahan kualitas SDM akan membuat bank syariah cenderung bersikap konservatif, enggak berinovasi, dan hanya meniru produk perbankan konvensional. Ya, dalam konteks ini, industri halal seperti makanan, fashion, pariwisata, dan farmasi seharusnya menjadi mitra strategis bank syariah dalam memperluas pembiayaan sektor real dan berbasis nilai Islami. Ya, namun demikian, ya salah satu persoalan yang paling mendasar dalam pengembangan ekosistem ini adalah rendahnya kualitas edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak program literasi yang dilaksanakan masih bersifat formalitas dan seremonial, lebih menekankan jumlah kegiatan daripada kedalaman pemahaman. Akibatnya ya masyarakat mengenal istilah syariah tetapi tidak dengan memahami logika akad, mekanisme bagi hasil maupun nilai keadilan yang menjadi inti dari sistem ini. Kondisi ini membuat bank syariah terus dibandingkan dengan bank konvensional secara dangkal, terutama dari sisi margin, biaya, dan kemudahan layanan. Jika kondisi tersebut dibiarkan, ya perbankan syariah akan sulit membangun basis kepercayaan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan edukasi yang lebih substantif dan kritis, yang menjelaskan perbedaan filosofis dan struktural antara sistem syariah dan konvensional. Sinergi antara regulator, lembaga pendidikan, dan industri halal
dan pelaku perbankan menjadi kunci untuk membangun ekosistem yang matang. Dengan ekosistem yang kuat, perbankan syariah tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, akan tetapi juga mampu menegaskan identitasnya sebagai sistem keuangan yang adil. Sistem keuangan yang adil, inklusif, dan juga kita lanjut yang kelima. Yang kelima ada transformasi peran Bank Indonesia pasca OJK. Transformasi peran Bank Indonesia atau BI pasca perbentukan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK merupakan langkah institusional yang secara konseptual tepat dalam memperkuat tata kelola sistem keuangan nasional. Pemisahan pengawasan mikroprudensial kepada OJK memungkinkan BI untuk kembali fokus pada mandat utamanya sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan ketahanan makroprudensial dalam konteks perbankan syariah. Posisi ini merupakan BI untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif secara makroekonomi, tapi juga sensitif terhadap karakteristik unik akad syariah yang tidak berbasis bunga dan lebih menekankan mekanisme bagi hasil serta keterkaitan dengan sektor real. Secara kebijakan, tentang utama BI adalah memastikan bahwa instrumen moneter dan makroprudensial yang digunakan tidak menimbulkan distorsi terhadap operasional bank syariah. Instrumen seperti suku bunga, acuan, giro, wajib minum, dan pengelola likuiditas pada dasarnya dirancang dalam kerangka konvensional, sehingga adaptasi terhadap sistem syariah jadi kebutuhan yang tidak relevan. Tanpa desain kebijakan yang inklusif, bank syariah berisiko hanya menjadi pengikut pasif kebijakan moneter, dan tanpa memperoleh manfaat optimal yang seharusnya setara dengan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi peran BI bukan sekedar perubahan fungsi, akan tetapi melainkan juga perubahan paradigma kebijakan. Dan juga dari sisi koordinasi kelembagaan, hubungan BI dan OJK masih menghadapi kelemahan yang bersifat struktural. Koordinasi kebijakan seringkali bersifat relatif, baru diperkuat ketika tekanan dan krisis mulai muncul. Dalam situasi disrupsi teknologi, volatilitas global, atau tekanan likuiditas, keterlambatan harmonisasi kebijakan dapat menghambat respon industri keuangan, termasuk perbankan syariah yang secara skala aset dan infrastruktur relatif lebih rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi belum sepenuhnya berorientasi pada pencegahan risiko sistematik sejak dini. Kedepannya transformasi peran BI perlu diarahkan lagi pada pengaturan koordinasi yang lebih proaktif dan terinteraksi dengan OJK, khususnya perkembangan kerangka kebijakan yang makroprudensial syariah. Sinergi yang kuat akan memungkinkan perumusan kebijakan yang konsisten antara stabilitas moneter dan pengawasan sektor keuangan, sehingga perbankan syariah dapat tumbuh lebih dalam lingkungan yang stabil, adaptif, dan berkeadilan. Tanpa koordinasi yang solid dan sensitif terhadap karakteristik syariah, peran BI dalam mendukung penguatan perbankan syariah berpotensi tidak optimal, meskipun secara kelembagaan. Yang keenam ada inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong perbankan syariah. Inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan peran strategis bank sentral yang tidak hanya sebagai penjaga stabilitas, akan tetapi juga sebagai katalis membangun industri keuangan syariah nasional. Melalui penyusunan roadmap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, BI memberikan arah kebijakan jangka menengah dan panjang yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan literasi dan inklusi keuangan syariah. Pendekatan ini
mencerminkan kesadaran bahwa perbankan syariah tidak dapat tumbuh secara alami tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten. Salah satunya, fokus utama BI adalah penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui dorongan pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, BI berupaya menggerakkan perbankan syariah agar lebih terhubung lagi dengan sektor real dan mencerminkan prinsip kemitraan yang menjadi ciri khas yang sistem syariah. Ya, selain itu inisiatif seperti pengembangan sistem pembayaran syariah ya termaksud integrasi kris syariah menjadi langkah konkret BI dalam memperluas akses layanan keuangan yang mudah, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Namun demikian, keberhasilan inisiatif ini sangat ditentukan oleh kesiapan bank syariah dalam mengadaptasi kebijakan tersebut dalam model bisnis yang efektif. Dan juga ya disinilah munculnya persoalan berdasar terkait implementasi di level industri. Banyak bank syariah yang masih cenderung memilih strategi yang aman dan konservatif dengan dominasi produk berbasis jual beli yang memberikan kepastian margin. Sikap ini meskipun rasional dan perspektif manajemen risiko jangka pendek justru berpotensi menghambat transformasi struktur perbankan syariah. Dan tanpa keberanian untuk mengembangkan produk berbasis risk sharing secara terstruktur dan profesional, dukungan regulator akan berhenti secara normatif dan tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap diferensiasi industri. Jadi ya, atau oleh karena itu BI perlu terus mendorong perubahan perilaku industri melalui inisiatif kebijakan, penguatan kerangka manajemen risiko syariah, dan dukungan inovasi produk. Perbankan syariah dituntut untuk keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa prinsip bagi hasil bukan sekedar jargon akademik, melainkan mekanisme yang mampu mendukung pembiayaan sektor real secara adil dan berkelanjutan tanpa transformasi di tingkat implementasi. Peran BI sebagai penggerak pengembangan perbankan syariah akan sulit mencapai tujuan strategisnya dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkeadilan. Oke, selanjutnya 7 tantangan dan peluang keuangan syariah di Indonesia. Keuangan syariah di Indonesia saat ini berada di fase krusial yang menentukan arah jangka panjang yang berkembangnya, yaitu apakah akan tetap menjadi alternatif margin dalam sistem keuangan nasional atau bertransformasi menjadi bagian arus utama atau biasa disebut dengan mainstream system. Secara normatif dan institusional, fondasi keuangan syariah telah terbentuk dengan cukup kuat melalui regulasi, fatwa, dan dukungan pemerintah. Namun ya, keberadaan fondasi tersebut belum sepenuhnya diikuti penguatan daya saing struktural, sehingga kontribusi keuangan syariah terhadap perekonomian nasional masih relatif terbatas dibandingkan potensi yang dimiliki. Tantangan yang dihadapi bersifat multidimensional, yang rendah literasi keuangan syariah membuat pemahaman masyarakat masih dangkal dan seringkali pragmatis, sehingga keputusan memilih layanan keuangan didasarkan pada pertimbangan biaya dan kemudahan semata. Di sisi lain, percepatan digitalisasi dan perkembangan teknologi di finansial menuntut institusi keuangan syariah untuk beradaptasi dengan cepat, sementara sebagai pelaku industri masih tertinggal dalam hal infrastruktur, inovasi produk, dan pemanfaatan data. Tantangan daya saing global yang semakin nyata, terutama ketika Indonesia harus berhadap dengan negara-negara yang telah lebih dahulu memposisikan diri sebagai pusat keuangan internasional dengan dukungan teknologi dan sumber daya yang lebih matang. Ya, di balik tantangan tersebut, peluang pengembangan keuangan syariah di Indonesia sangat besar dan bersifat struktural. Dukungan
demografis berupa populasi muslim yang besar, ya pertumbuhan kelas menengah, serta meningkatkan kesadaran terhadap gaya hidup halal, menciptakan pasar domestik yang luas dan berkelanjutan. Selain itu, perkembangan ekosistem industri halal mulai dari UMKM, pariwisata, dan minuman hingga fashion memberikan ruang bagi keuangan syariah untuk memperkuat perannya sebagai penyediaan pembiayaan sektor real. Stabilitas makroekonomi dan komitmen pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah juga menjadi modal penting untuk mempercepat integrasi keuangan syariah dalam sistem ekonomi nasional. Namun demikian, faktor penentu keberhasilan keuangan syariah ke depan tidak lagi terletak semata pada kelengkapan regulasi atau legitimasi fatwa. Tantangan yang sesungguhnya adalah keberanian institusi keuangan syariah untuk keluar dari zona nyaman, meningkatkan pola implementasi terhadap sistem konvensional, dan membangun identitas yang autentik serta inovatif. Orientasi pada sektor real, penguatan prinsip kemitraan, dan pemanfaatan teknologi secara kreatif harus menjadi strategi utama. Tanpa keberanian untuk bertransformasi secara substantif, keuangan syariah berisiko stagnan sebagai alternatif simbolik, bukan sebagai sistem keuangan benar-benar mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern secara adil dan berkelanjutan. Oke, yang keenam ada inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong perbankan syariah. Inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan peran strategis bank sentral yang tidak hanya sebagai penjaga stabilitas, akan tetapi juga sebagai katalis membangun industri keuangan syariah nasional. Melalui penyusunan roadmap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, BI memberikan arah kebijakan jangka menengah dan panjang yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan literasi dan inklusi keuangan syariah. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa perbankan syariah tidak dapat tumbuh secara alami tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten. Salah satunya, fokus utama BI adalah penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui dorongan pembiayaan dan basis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, BI berupaya menggerakkan perbankan syariah agar lebih terhubung lagi dengan sektor real dan mencerminkan prinsip kemitraan yang menjadi ciri khas yang sistem syariah. Ya, selain itu, inisiatif seperti pengembangan sistem pembayaran syariah, ya termaksud integrasi kris syariah, menjadi langkah konkret BI dalam memperluas akses layanan keuangan yang mudah, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Namun demikian, keberhasilan inisiatif ini sangat ditentukan oleh kesiapan bank syariah dalam mengadaptasi kebijakan tersebut dalam model bisnis yang efektif. Dan juga ya disinilah munculnya persoalan berdasar terkait implementasi di level industri. Banyak bank syariah yang masih cenderung memilih strategi yang aman dan konservatif dengan dominasi produk berbasis jual beli yang memberikan kepastian margin. Sikap ini meskipun rasional dan perspektif manajemen risiko jangka pendek, justru berpotensi menghambat transformasi struktur perbankan syariah. Tanpa keberanian untuk mengembangkan produk berbasis risk sharing secara terstruktur dan profesional, dukungan regulator akan berhenti secara normatif dan tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap diferensiasi industri. Jadi oleh karena itu, BI perlu terus mendorong perubahan perilaku industri melalui inisiatif kebijakan, penguatan kerangka manajemen risiko syariah, dan dukungan inovasi produk. Perbankan syariah dituntut untuk keluar dari zona nyaman
dan membuktikan bahwa prinsip bagi hasil bukan sekedar jargon akademik, melainkan mekanisme yang mampu mendukung pembiayaan sektor real secara adil dan berkelanjutan tanpa transformasi di tingkat implementasi. Peran BI sebagai penggerak pengembangan perbankan syariah akan sulit mencapai tujuan strategisnya dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkeadilan. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ada peran lembaga keuangan dan industri pendukung. Peran lembaga keuangan dan industri pendukung dan pengembangan perbankan syariah tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu ekosistem yang saling menguntungkan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK berperan dalam menciptakan kerangka regulasi dan pengawasan yang menjamin stabilitas kepatuhan industri, sementara Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional atau MUI memegang peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah melalui fatwa-fatwa yang menjadi dasar operasional produk. Tanpa koordinasi yang sulit di antara lembaga-lembaga ini, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak disinkron dan justru menghambat perkembangan industri. Selain regulator dan otoritas syariah, lembaga pendidikan dan industri halal memiliki posisi strategis sebagai pemasok sumber daya manusia dan pasar. Perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pelatihan profesional diharapkan mampu mencetak SDM yang tidak memahami fikih muamalah secara normatif, tetapi juga menguasai aspek teknis keuangan modern, manajemen risiko, dan teknologi digital. Kelemahan kualitas SDM akan membuat bank syariah cenderung bersikap konservatif, enggak berinovasi, dan hanya meniru produk perbankan konvensional. Ya, dalam konteks ini, industri halal seperti makanan, fashion, pariwisata, dan farmasi seharusnya menjadi mitra strategis bank syariah dalam memperluas pembiayaan sektor real dan berbasis nilai Islami. Ya, namun demikian, ya salah satu persoalan yang paling mendasar dalam pengembangan ekosistem ini adalah rendahnya kualitas edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak program literasi yang dilaksanakan masih bersifat formalitas dan seremonial, lebih menekankan jumlah kegiatan daripada kedalaman pemahaman. Akibatnya ya masyarakat mengenal istilah syariah tetapi tidak dengan memahami logika akad, mekanisme bagi hasil maupun nilai keadilan yang menjadi inti dari sistem ini. Kondisi ini membuat bank syariah terus dibandingkan dengan bank konvensional secara dangkal, terutama dari sisi margin, biaya, dan kemudahan layanan. Jika kondisi tersebut dibiarkan, ya perbankan syariah akan sulit membangun basis kepercayaan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan edukasi yang lebih substantif dan kritis, yang menjelaskan perbedaan filosofis dan struktural antara sistem syariah dan konvensional. Sinergi antara regulator, lembaga pendidikan, dan industri halal dan pelaku perbankan menjadi kunci untuk membangun ekosistem yang matang. Dengan ekosistem yang kuat, perbankan syariah tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, akan tetapi juga ya mampu menegaskan identitasnya sebagai sistem keuangan yang adil. Ya, sistem keuangan yang adil, inklusif, dan juga berorientasi pada kemaslahatan. Oke, yang keenam ada inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong perbankan syariah. Inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan peran strategis bank sentral yang tidak hanya sebagai penjaga stabilitas, akan tetapi juga sebagai katalis membangun industri keuangan syariah nasional. Melalui penyusunan roadmap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, BI memberikan arah kebijakan jangka menengah
dan panjang yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan literasi dan inklusi keuangan syariah. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa perbankan syariah tidak dapat tumbuh secara alami tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten. Salah satunya, fokus utama BI adalah penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui dorongan pembiayaan dan basis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, BI berupaya menggerakkan perbankan syariah agar lebih terhubung lagi dengan sektor real dan mencerminkan prinsip kemitraan yang menjadi ciri khas yang sistem syariah. Ya, selain itu inisiatif seperti pengembangan sistem pembayaran syariah ya termaksud integrasi kris syariah menjadi langkah konkret BI dalam memperluas akses layanan keuangan yang mudah, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Namun demikian, keberhasilan inisiatif ini sangat ditentukan oleh kesiapan bank syariah dalam mengadaptasi kebijakan tersebut dalam model bisnis yang efektif. Dan juga ya disinilah munculnya persoalan berdasar terkait implementasi di level industri. Banyak bank syariah yang masih cenderung memilih strategi yang aman dan konservatif dengan dominasi produk berbasis jual beli yang memberikan kepastian margin. Sikap ini meskipun rasional dan perspektif manajemen risiko jangka pendek justru berpotensi menghambat transformasi struktur perbankan syariah. Dan tanpa keberanian untuk mengembangkan produk berbasis risk sharing secara terstruktur dan profesional, dukungan regulator akan berhenti secara normatif dan tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap diferensiasi industri. Jadi ya, atau oleh karena itu BI perlu terus mendorong perubahan perilaku industri melalui inisiatif kebijakan, penguatan kerangka manajemen risiko syariah, dan dukungan inovasi produk. Perbankan syariah dituntut untuk keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa prinsip bagi hasil bukan sekedar jargon akademik, melainkan mekanisme yang mampu mendukung pembiayaan sektor real secara adil dan berkelanjutan tanpa transformasi di tingkat implementasi. Peran BI sebagai penggerak pengembangan perbankan syariah akan sulit mencapai tujuan strategisnya dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkeadilan. Oke teman-teman, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa keuangan perbankan syariah di Indonesia berpresentasi paradigma ekonomi alternatif dan menekankan keadilan, berkelanjutan, dan berkaitan dengan sektor real. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya literasi, berkembangnya inovasi, ketimpangan regulasi, serta dominasi pendekatan konvensional dalam praktik industri. Di dukungan regulasi, transformasi peran Bank Indonesia, penguatan ekosistem pendukung, dan percepatan digitalisasi telah menyediakan fondasi yang relatif kuat. Tetapi keberhasilan menjadikan keuangan syariah sebagai sistem arus utama sangat ditentukan oleh keberanian institusi dan keluar dari zona nyaman, mengembangkan model bisnis yang autentik berbasis risk sharing, serta membangun daya saing yang inovatif dan berorientasi pada sektor real agar mampu berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian nasional yang inklusif dan berkeadilan. Oke, tak terasa ya teman-teman, kita telah sampai di akhir video pembelajaran ini atau akhir dari seluruh video ini. Semoga rangkuman ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi ekonomi syariah dengan baik. Dan jangan lupa untuk nonton kembali video-video sebelumnya. Silakan like, komen, subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.